Shalom semuanya, saya Pastor Pierre, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan mempelajari sifat Allah dari sudut pandang yang disampaikan oleh Nabi Nahum. Di kitab Nahum 1 ayat 3, Allah diperkenalkan seperti ini. Mari kita baca sama-sama. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan ada debu kakinya. Jemaat Tuhan, karakter Allah yang diperkenalkan Nahum dari ayat yang kita baca tadi adalah Allah yang panjang sabar. Karakter Allah yang panjang sabar ini sesungguhnya tidak hanya ditulis oleh Nabi Nahum saja, tetapi kita juga bisa menemukannya dalam kitab-kitab yang lain. Seperti di Keluaran 34 ayat 6. Adalah sebuah catatan dari perkataan Allah kepada Musa di Gunung Sinai bahwa Dia adalah Allah yang panjang sabar. Kemudian Musa mengutip perkataan ini kembali menjadi sebuah kesaksiannya dalam Bilangan 14-18. Kemudian Yunus juga pernah memberikan sebuah pernyataan, gambaran karakter Allah yang panjang sabar tersebut dalam kitab Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Masih ada beberapa catatan lain di Alkitab mengenai karakter Allah yang panjang sabar tersebut. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih yang dimaksud dengan Allah yang panjang sabar tersebut. Jemaat Tuhan, Allah yang panjang sabar artinya adalah Allah tidak mau melihat manusia menjadi binasa oleh karena hukuman ilahinya. Hukuman ilahi atas mereka yang berdosa sama sekali tidak akan dibatalkan. Itu sudah akan menjadi resiko atau upah bagi mereka yang melanggar. Akan tetapi Allah tidak mau manusia menanggung hukuman Allah tersebut. Justru dengan begitu Allah menunjukkan karakternya dengan menjadi Allah yang panjang sabar. Artinya Ia memiliki belas kasihan dan penuh rahmat dalam amarahnya. Dengan kata lain, Allah tidak lepas kendali dalam kemarahannya. Ada sebuah rentang waktu yang cukup lama atas kemarahan Allah sampai kepada titik mendidih. Saya berikan sebuah gambaran. Setiap hari saya memasak air dari keran untuk bisa diminum dalam sepanjang hari tersebut. Saya memperhatikan bahwa cepat atau lambatnya sebuah air mendidih dipengaruhi oleh besarnya api. Dan kita semua tahu sesungguhnya, ketika saya ingin air cepat menjadi mendidih, maka saya perlu memperbesar apinya. Namun ketika saya santai, tidak terburu-buru, saya mengecilkan apinya. Dan waktu untuk membuat air menjadi mendidih pasti lebih lama. Jadi, ketika kita mengkaitkan ilustrasi ini kepada Allah yang panjang sabar tadi, api amarah Allah sama sekali tidak lepas kendali. Justru Allah mengecilkan api amarahnya untuk memberikan sebuah kesempatan supaya orang tersebut bisa bertobat. Dan biasanya Allah memberikan peringatan terlebih dahulu sebagai sebuah kesempatan. Yunus adalah sebuah peringatan Allah kepada Niniwe untuk pertama kalinya, karena Allah pernah mau juga menghukum Niniwe. Dan itu menunjukkan bagaimana Allah begitu panjang sabar kepada Niniwe dengan memberikan peringatan terlebih dahulu. Dan kali ini juga sama, sebelum Allah menjatuhkan sebuah hukuman Niniwe, untuk kesekian kalinya ada sebuah peringatan Allah yang disampaikan oleh Nahum sebagai sebuah pemberitahuan bahwa Allah adalah panjang sabar. Hari ini kita belajar bahwa Allah begitu lambat untuk mengeksekusi hukuman ilahinya kepada orang berdosa dengan satu tujuan, memberi kesempatan untuk bertobat. Kepada dosa Allah tidak pernah kompromi, tetapi kepada orang berdosa Allah selalu memberikan kesempatan untuk berubah. Biarlah tidak ada seorang pun yang salah mengartikan kesabaran Tuhan sebagai sikap acuh tak acuh. Malahan sebagai sebuah kesempatan untuk bisa bertobat sebelum penghukuman itu terjadi. Saya tutup dengan satu ayat dari 2 Petrus 3:8 dikatakan seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita berdoa. Hari ini kami belajar satu karakter Allah yang lain, di mana Engkau Allah yang panjang sabar. Terima kasih Tuhan,
dengan banyak peringatan yang sudah kami alami terlebih dahulu sebelum hukuman itu kami alami. Terima kasih buat pemberitahuan secara sederhana maupun pemberitahuan secara keras dengan tujuan supaya kami segera bertobat. Maka Tuhan, hari ini kami mohon ampun atas peringatan-peringatan yang Tuhan sudah berikan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Mohon ampun atas semua pelanggaran dan kelalaian kami. Ampuni kami Tuhan. Bila kami mau bertobat hari ini. Supaya jangan sampai hukuman itu membuat kami menjadi sengsara atau binasa. Karena Engkau Allah yang masih sanggup memberikan kesempatan buat kami untuk kembali kepada Bapa di surga. Terima kasih buat kesempatan itu. Biarlah kami menghargainya. Biarlah kami menerimanya dan melakukannya. Sehingga kami tetap baik di dalam kasih karunia-Mu saja. Mampukan kami semua Tuhan untuk kembali kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, siapapun dan dimanapun kita berada saat ini, kesabaran Tuhan mengundang pertobatan kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.